Halo Niners, apa kabar? Masih fit callan tapi dibalasnya chat? Aduh kasihan, mantap. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan film sebelumnya, yaitu The Equalizer. Bagi kalian yang belum nonton alur cerita yang pertama, saya sarankan untuk nonton terlebih dulu. Link ada di deskripsi. Masih dengan aktor yang sama, yaitu Denzel Washington sebagai Robert. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dulu, karena subscribe dari kalian adalah motivasi saya. Saestu rek, saestu. Terima kasih, dan inilah spoilernya. Awal cerita diperlihatkan Robert yang sedang berada di dalam gerbong kereta menuju Turki. Robert yang menyamar ini bukanlah tanpa tujuan, apalagi sekedar cosplay, tetapi untuk membantu seorang ibu karena anak perempuannya yang diculik oleh ayahnya sendiri menuju Turki. Berpindah ke gerbong kafe, Robert dan si ayah itu pun sempat mengobrol. Tanpa basa-basi, Robert pun meminta si ayah itu untuk mengembalikan anaknya ke ibunya. Namun si ayah tersebut malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Robert. Dan ya, Anda pasti tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu bahwa Robert memiliki keunikan tersendiri dalam menganalisa atau memprediksi sesuatu, bahkan dapat membunuh beberapa orang dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian Robert memberi pilihan kepada si ayah, mau rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengenakan. Sorry, maksud saya rasa sakit yang mengubah. Kemudian scene berpindah, tanpa diketahui Robert mengembalikan si anak kecil itu kepada ibunya. Robert kini menjadi seorang supir taksi, karena di tempat kerja yang lalu Robert sempat ketahuan mengutil beberapa paku payung dan triplek. Anjir, lanjutlah. Banyak sekali penumpang-penumpang yang Robert temui, dan tak jarang Robert juga menjadi pendengar yang baik untuk para penumpangnya itu. Terkenal karena ramah kepada semua orang di sekitarnya, Robert sepulang kerja pun menyapa tetangganya yang muslim. Assalamualaikum. Seperti biasa, untuk mengisi waktu luang Robert menyempatkan untuk membaca buku. Namun tiba-tiba Robert mengenang cincin pernikahan dengan istrinya Vivian. Di tempat lain terdapat sepasang suami istri yang didatangi oleh seorang penjahat, di mana penjahat itu menembak sang istri tepat di kepalanya dan kemudian menyuruh sang suami untuk bunuh diri. Hal ini dilakukan agar dianggap seolah-olah sang suami yang membunuh istrinya dan kemudian bunuh diri. Keesokannya Robert pergi ke toko buku untuk mengambil pesanan bukunya. Ternyata anak kecil yang diselamatkan Robert beberapa waktu lalu adalah anak dari ibu pemilik toko buku itu. Malamnya Robert kembali bekerja. Kali ini Robert mendapati penumpang seorang wanita dari sebuah hotel. Wanita tersebut merintih kesakitan. Aduh, Robert yang kasihan langsung mengantarnya ke rumah sakit. Merasa ada yang tidak beres, kemudian Robert kembali ke hotel tadi dan menemukan para bergundal OY itu. Robert meminta bergundal itu untuk bertanggung jawab atas perilakunya terhadap wanita tadi. Namun mereka malah mengunci pintu dan mencoba untuk menyerang Robert. Oke, tanpa saya jelaskan. Ya, dan dari keseluruhan saya suka suara kretek abal-abalnya. Next. Saat kembali ke rumah, Robert kedatangan teman akrabnya yaitu Susan, yang pada hari itu bertepatan dengan ulang tahun almarhum Vivian, istri Robert. Susan menasihati Robert agar pulang ke kampungnya dan berdamai dengan masa lalunya. Kemudian keesokan harinya terlihat kebun Bu Fatimah yang rusak dan tembok-tembok rusun yang dicoret-coret. Ketika Robert sedang membersihkan tembok itu, tak lama datanglah tetangganya yang lain yaitu Mil. Mil adalah seorang perantau yang membiayai hidupnya sendiri. Kemudian Mil pun menawarkan dirinya untuk membersihkan tembok itu dengan bayaran yang disepakati. Dia adalah Brian, suami Susan, dan saat ini Susan sedang menyelidiki kasus di Belgia yang dibantu rekannya yaitu Dave. Setelahnya Susan dan Dave menuju TKP pembunuhan suami istri itu, di mana Susan menemukan beberapa kejanggalan dan menyimpulkan bahwa korban dibunuh oleh orang lain. Kemudian di lobi hotel Susan menginap terlihat dua orang menggunakan ransel besar dan kemudian mereka semua pun masuk ke dalam lift. Tak lama Susan yang akan masuk ke kamar pun tiba-tiba didorong dan mendapat perlakuan kasar oleh dua pria di lift tadi. Di tempat lain, Robert yang sedang bersama Mil mendapat telepon dari Brian. Wajah Robert yang sumringah pun tiba-tiba berubah jadi sedih. Dia mendapat kabar bahwa Susan tewas dibunuh.
Kemudian Robert langsung pergi menuju Washington. Sesampainya di sana dia tidak langsung masuk, melainkan menunggu di luar karena rumah Brian yang sudah ramai. Singkat cerita, saat rumah sepi, Robert menemui Brian. Brian kemudian menyerahkan barang-barang bukti milik Susan yang siapa tahu menjadi petunjuk bagi Robert untuk mencari pembunuhnya. Di sebuah kos-kosan terlihat dua pria yang menyerang Susan sedang berpesta. Tak lama handphonenya berbunyi dan salah satu dari mereka yang mengangkatnya tiba-tiba bom meledak. Dan ternyata hal ini dilakukan oleh orang yang sama, yaitu orang yang membunuh suami istri di Belgia dan juga agar menghilangkan jejak pembunuhan Susan. Di sisi lain, Robert mengecek CCTV tempat Susan terakhir terlihat. Dia terus-menerus mengulang rekaman itu untuk mendapat petunjuk. Ternyata di sana juga terlihat Dave, rekan lamanya. Setelahnya Robert menemui kawan lamanya yaitu Dave di sebuah taman. Dave terkejut saat dirinya melihat Robert yang masih hidup. Dan ya, ternyata Robert adalah seorang pasukan elit militer yang memalsukan kematiannya dan mengubah statusnya menjadi warga biasa. Hal ini dilakukan agar tidak kehilangan orang yang dicintainya karena pekerjaannya itu. Setelah itu Robert dan Dave sepakat untuk bekerja sama menuntaskan kasus pembunuhan Susan. Same blood. Setelah Robert melihat foto-foto korban suami istri Belgia itu, Robert mereka adegan, menganalisa kronologi korban seolah-olah Robert berada di lokasi kejadian. Dan didapat kesimpulan bahwa suami istri itu dibunuh oleh seseorang, sama seperti opini Susan. Setelahnya Robert langsung menelpon Dave untuk menceritakan petunjuk-petunjuk dari hasil analisanya. Dan Robert mengatakan hal ini juga berhubungan dengan kematian Susan. Sesaat setelahnya Robert melihat pekerjaan tembok Mil yang belum selesai. Hal ini membuat dirinya gelisah dan menjemput Mil ke basecamp gengnya. Let's go, Miles. Tempat beradu argumen, Robert tidak mau melihat Mil yang berbakat terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Why me? Why not you? Beberapa hari berikutnya, Mil menemui Robert di rumahnya untuk memberitahu bahwa tembok yang dicatnya sudah selesai. Kemudian Mil menawarkan diri untuk mengecat rumahnya. Dan ya, Robert menyetujuinya dengan syarat Mil membaca sebuah buku yang diberikan untuknya. Kemudian saat Robert sedang bekerja, dia mengantar penumpang yang akan pergi ke sebuah bandara. Dan kemudian ternyata pria ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim seseorang untuk membunuh dirinya. Namun dapat dengan mudah Robert lumpuhkan. Kemudian Robert mengambil HP orang itu agar dapat mencari tahu siapa di balik pembunuh itu. Dan Robert juga membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Very good. V, you hamster. Honey, the front doorbell is broken. Di tempat lain, saat Dave sedang berkumpul dengan keluarganya, Robert datang. Kemudian dia menceritakan bahwa ada seseorang yang berniat membunuhnya. Dave merespon dan mengatakan, "Masa? Yang bener." Next. Kemudian Robert memberikan HP pembunuh bayaran itu kepada Dave karena di dalam HP tersebut terdapat skrip militer yang menghubungkan HP itu dengan orang yang menyuruhnya. Tell me I'm wrong, Dave. You died. Dan terbongkar sudah bahwa Dave pelaku dibalik semua kejadian ini. Dave kemudian menjelaskan setelah dirinya diberhentikan oleh pemerintah, dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dan ya, dirinya juga telah membunuh Susan karena Susan yang sudah mencoba mengungkap kasus suami istri di Belgia itu. The mistake you made was you killed my friend. Setelah terbongkar, Dave tetap menyuruh kawannya untuk membunuh Brian. Namun Robert lebih dulu membawa kabur Brian pergi dari rumahnya. Di sisi lain, Dave sendiri datang ke rumah Robert dan ternyata di rumah Robert ada Mil yang sedang mengecat tembok rumahnya. Kemudian Robert menelpon Mil untuk mengatakan keadaan rumahnya. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres sehingga Robert pun menyuruh Mil untuk bersembunyi di ruang rahasia yang berada di balik rak buku miliknya. Pull the book out, you'll see a button behind it. I want you to... Untuk menghindari Dave bertemu dengan Mil, Robert menelpon Dave agar bertemu di kampung asalnya. Namun ketika Mil menganggap sudah aman, ternyata Dave masih di sana dan kemudian menangkap Mil. Hey kid. 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 Setelahnya Dave pun menuju kampung halaman Robert.
Di bawah badai yang hebat itu mereka beradu mekanik. Seperti biasa, satu persatu Robert dengan mudah membantai rekan-rekan Dave dengan strategi yang dibuatnya. Setelah semua kawan Dave tewas, Dave yang dari tadi berada di atas tower pun disusul Robert. Singkat cerita, setelah pergulatan dengan Dave, pada akhirnya Robert dapat membunuh Dave. Robert juga membebaskan dan membawa Mel ke rumahnya. Terlihat juga foto pernikahan Robert dengan istrinya Vivian. Who are you, man? Setelah semua kejadian itu, Robert memilih balik kampung dan menjadi nelayan yang kemudian bertemu ibunya Arthur, sang Aquaman. Tamat. Pesan saya yang mungkin keluar dari konteks alur cerita yang dibahas, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan mulailah dari komunitas kecil, yaitu keluarga. Next.